yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Ayo kita buka kitab Tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu. Di depan Ketua MUI, Profesor Muhammad Mukri, dan di depan Pak Gubernur sekalian, Pak Arinal, serta ulama seprovinsi Lampung, mari kita ngaji bareng, Gus Miftah yang salah atau saya yang salah memahami. Karena PKS tidak seperti itu. Ini tantangan saya untuk Gus Miftah, mudah-mudahan segera dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di sosial media di mana Ketua PKS Lampung tantang Gus Miftah ngaji kitab. Sebelumnya Gus Miftah di dalam takblik akbarnya di Lampung Selatan, Gus Miftah mengatakan dakwah yang menyenangkan itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jamiahnya nama Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya, yang menakuti banyak ngasih peringatan di Indonesia itu diidentik dengan Wahabi. Wahabi itu diidentik dengan PKS. Makanya saya tidak yakin kalau orang NU bisa maju bareng dengan PKS, kata Gus Miftah. Jadi pernyataan Gus Miftah di dalam ceramah ini dianggap terlalu provokatif, ya, menggiring opini masyarakat supaya tidak memilih PKS dengan membuat narasi-narasi bahwa Wahabi diidentik dengan PKS. Dakwahnya orang NU itu mubasir, dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Makanya saya nggak yakin kalau orang NU bisa maju bareng dengan PKS. Nah, ini ceramah ini dianggap oleh Ketua DPW Lampung provokatif, ya, menggiring opini sehingga PKS itu diidentik dengan Wahabi. Jadi kalau kita lihat Gus Miftah ini mencampur adukan politik dalam ceramahnya, ya. Jadi memanfaatkan ceramahnya untuk menggiring masyarakat atau umat supaya memilih calon yang dia dukung. Udah pasti 02. Nah, kalau kita lihat ustadz-ustadz lain, ya, yang mendukung paslon calon presiden seperti Anies Baswedan yang didukung oleh Ustadz Abdul Somad, belum pernah saya lihat mengajak jamaah atau membuat opini-opini tentang salah satu partai atau tentang salah satu paslon supaya menggiring untuk memilih calon presiden yang didukung oleh Ustadz Abdul Somad. Tetapi di sini kalau kita lihat Gus Miftah justru di dalam ceramahnya membuat opini-opini sehingga dianggap oleh PKS adalah membuat provokasi. Jadi Anda sendiri bisa menilai, ya, kualitas ceramah Gus Miftah itu seperti apa. Dan akhirnya Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim menantang Gus Miftah untuk mengaji bareng menafsirkan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang dia sampaikan di dalam takblik akbar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah dalam ceramahnya di Lampung Selatan, selain yang cenderung provokatif, beliau sembrono dalam menjelaskan ayat ke-48 surah Al-An'am. Sembrononya seperti apa? Pertama dalam menerjemahkan kata mubasyirin wa mundhirin. Beliau terjemahkan mubasyirin itu menyenangkan, mundhirin menakut-nakuti. Ini cara menerjemahkan yang salah. Mubasyirin itu artinya memberi kabar gembira, bukan menyenangkan. Sedangkan mundhirin arti yang betul bukan menakut-nakuti, tapi memberi peringatan. Yang kedua, salah dalam
mentafsiri ayat mubasyirin wa mundirin. Seolah-olah Rasul itu tugasnya hanya mubasyir. Mubasyirin wa mundirin pakai kata wa, bukan au. Dua-duanya tugas Rasul. Ya mubasyir, tugas pertama, memberi kabar gembira, juga mundir, memberi peringatan. Dan cara seperti ini adalah cara tafsir yang tidak tepat, terlebih dampaknya dari cara menerjemahkan dan cara mentafsiri yang salah tadi berdampak kepada adu domba antar umat, saling merendahkan, dan seterusnya. Maka setiap kita ketika mentafsiri sebuah ayat, mesti dengan tafsir yang benar, tidak ngawur, tidak sembrono, apalagi bisa berdampak kepada retaknya persatuan umat. Demikian. Jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ketua DPW PKS Lampung. Jadi Gus Miftah ini dianggap menafsirkan ayat sembrono demi kepentingannya semata. Jadi untuk menggiring opini jamaah ya supaya tidak memilih PKS. Dan ini dianggap cenderung provokatif dan juga bisa memecah belah persatuan bangsa Indonesia, apalagi di saat menuju Pilpres 2024 ini. Dan kalau kita lihat sepertinya Gus Miftah cenderung sangat panik dan khawatir sekali karena PKS dan PKB ini berkoalisi, bergabung. Karena selama ini mereka dianggap sebagai air dan minyak, jadi tidak mungkin disatukan. Sehingga ini membuat pendukung-pendukung dari 02 ketar-ketir, sehingga dia harus membuat narasi-narasi di tengah masyarakat supaya tidak memilih PKS. Apalagi kita lihat hanya PKS lah yang selalu bersuara demi kepentingan rakyat di parlemen ya. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Ngawur ini Gus Miftah. Sudah cara menerjemahkannya nggak benar, cara mentafsirkannya juga nggak komprehensif. Saya ngajak Gus Miftah ngaji bareng, ayo kita buka tafsir kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah di depan ulama Lampung, karena ceramahnya di depan gubernur dan ketua MUI Lampung. Ayo kita buka kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu, di depan ketua MUI Profesor Muhammad Mukri, dan di depan Pak Gubernur sekalian, Pak Arinal, serta ulama seprovinsi Lampung. Mari kita ngaji bareng, Gus Miftah yang salah atau saya yang salah memahami, karena PKS tidak seperti itu. Ini tantangan saya untuk Gus Miftah, mudah-mudahan segera dijawab. Saya yakin Gus Miftah tidak berani, karena di mana dulu juga dia pernah dianggap ngawur ya cara menafsirkan ayat Quran, sehingga tidak ada respon juga dari Gus Miftah. Dia hanya memberi respon melalui akun Instagramnya. Apakah Gus Miftah berani? Saya yakin tidak berani. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.